Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala afdali rusulillah nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala subhanahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keluarga sekalian, majelis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah, insya Allah kita akan memasuki pembahasan pasal yang kedua dari kitab yang mulia ini. Kalau gak seberataan, silakan dilihat terlebih dahulu pada daftar isi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua. Usul Syafi'i fi itsbatil aqidati. Dasar-dasar pijakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam rangka menetapkan perkara al-aqidah al-islamiyah, di mana selanjutnya pembahasan ini akan diketengahkan dengan membandingkan manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini
dibandingkan dengan bimanhajis salafi, dengan manhaj as-salaf, wa manhajil mutakallimina, dan manhajnya ahli kalam al-mutakallimin. Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada pasal yang kedua ini. Berisi 3 pembahasan. Wa fihi thalathatu mabahits. Pada pasal ini terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, manhajus salafi fi itsbatil aqidati. Manhaj as-salaf dalam menetapkan perkara-perkara akidah yang benar. Nang kayak apa? Pembahasan yang kedua, manhajul mutakallimina. Manhaj ahli kalam. Dalam pembahasan yang sama, dalam menetapkan poin-poin akidah. Ahli kalam itu seperti apa? Dalam menetapkan perkara-perkara keyakinan. Baru pembahasan yang ketiga, usulus syafi'i fi isbatil aqidati. Pokok-pokok pijakan al-imam asy-Syafi'i dalam menetapkan al-aqidah as-sahihah. 3 pembahasan utama ini pada pasal yang keberapa? Yang kedua ini. Kita mulai insya Allah. Silakan dilihat pada halaman 57 kalau untuk kitab berbahasa Arabnya. Jika pada edisi terjemah halaman 53. Al-mabhasu al-awwalu. Pembahasan yang pertama. Manhajus salafi fi itsbatil aqidati. Manhaj as-salaf. Cara dan jalan yang ditempuh oleh as-salaf, generasi terbaik umat ini dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Pada pembahasan ini, al-muallif akan menjelaskan dan memperjelas terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan as-salaf. Baik. As-salafu lughatan. Pengertian as-salaf secara bahasa. Qala sahibu al-lisani. Berkata penulis kitab Al-Lisan, maksudnya adalah kitab Lisanul Arab. Kata as-salaf
berasal dari, di sini dibawakan mulai dari al-fi'lul madhi al-ma'lum, yaitu salaf. Berlanjut al-fi'lul mudhari'u al-ma'lum yaslufu. Masdarnya sulufan wasulufan. Kita tulis secara bahasa, kata as-salaf secara bahasa tadilah berasal dari salaf, yaslufu, sulufan, wa sulufan. Masih secara bahasa, qala, beliau berkata, wassalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadli. As-salaf bermakna seseorang yang mendahului dirimu dari kalangan ayahmu dan keluargamu. Yang lebih dahulu atau lebih tua dari sisi as-sin, umur. Yang lebih tua dari sisi umur. Tambahan, dan lebih utama, lebih mulia daripada dirimu. Bisa dipahami? Seseorang yang mendahuluimu disebutkan dari kalangan abaika, ayah-ayahmu. Nangarannya abah itu lebih tua kada daripada kita. Jelas kan? Jadi abah kita secara bahasa itu salafnya kita, pendahulu kita. Bujur? Dan para keluargamu, mereka lebih dahulu daripada dirimu. Bujur kada? Abah tarik ke atas kai, kuitan kai, datu, mereka adalah pendahulu kita. Baik.
Disebutkan yang lebih dahulu daripada dirimu, baik dari sisi umur maupun dari sisi kemuliaan. Secara bahasa, orang-orang yang mendahului kita disebut salaf bagi kita. Ini secara apa? Secara bahasa. Nah, kemudian beliau tambahkan, qala, beliau berkata, walihada, oleh karena inilah as-sadrul awwalu, generasi pertama, minat tabi'ina, dari kalangan para at-tabi'in, generasi pertama dari kalangan para at-tabi'in, mereka ini dinamakan as-salafu as-salihu, as-salaf as-salih, karena mereka adalah pendahulu bagi generasi demi generasi setelah mereka. Sudah? Ini secara bahasa. Kita lanjutkan. Wa amma fil istilahi, sementara pengertian as-salaf menurut istilah, lamun bahasa murung pudak tuh rasanya secara terminologi. Iyalah. Bahasa murung pudak tuh leh. Iyalah karude. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi dzalika, dalam hal ini para ulama telah berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan adanya pembatasan berkenaan dengan istilah as-salaf hanya untuk generasi di masa tertentu tanpa melihat kriteria ataupun sifat-sifat yang menjadikan mereka layak disebut as-salaf. Nang penting mereka masuk pada kurun tersebut, masuk pada masa tertentu nang dimaksud, maka sudah nyatakan mereka sebagai as-salaf tanpa melihat kriteria dan sifat-sifatnya. Ada nang berpendapat kayak ini? Ada. Jadi nang penting menurut sebahagian kalangan, mereka berada pada masa tertentu yang dimaksudkan. Siapapun mereka, nang kaya apa jua pun kriteria dan sifat-sifatnya, mereka disebut sebagai as-salaf. Nah, tolong pahami, ada yang menyatakan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya al-muallif membawakan pernyataan Al-Qalshani.
Beliau berpendapat as-salafu as-salihu wa huwa as-sadrul awwalu ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bihadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hafidhuna li sunnatihi alaihi salatu wassalam ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi. Kita terjemahkan terlebih dahulu. As-salaf as-salih adalah as-sadrul awwalu, generasi awal yang mereka ar-rasikhuna fil ilmi, yang begitu teguh, kokoh dan mendalam dalam hal ilmu. Ini kriteria, ini sifat. Baik. Selanjutnya, al-muhtaduna bihadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada sembarang orang dan kalangan disebut sebagai as-salaf. Baik, apa yang pertama tadi? Ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka begitu teguh, mendalam dan kokoh dalam hal ilmu. Tolong diingat, pastinya ilmu yang dimaksud yang bersumber dari wahyu. Itu catatan penting. Jadi fil ilmi di sini ilmu nang dimaksud jelas ilmu yang bersumber dari wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengambil petunjuk, petunjuknya pun petunjuk yang datang dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? Dua. Yang ketiga, al-hafidhuna li sunnatihi. Mereka menjaga dan memelihara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? Tiga. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka. Tolong diperjelas, mereka yang disebut as-salaf di sini, mereka telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sahabat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah as-salaf yang dimaksud secara istilah di sini untuk menjadi para sahabat an-Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah? Selanjutnya dinyatakan di sini dan menegakkan apanya? Dinihi, agama Allah. Jadi mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi para sahabat Nabi, Rasul dan kekasih kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa sudah? Baik. Hendak diulah 5 gin kada Bapak. Kita lanjutkan. Lihat lagi. Mereka yang disebut as-salaf
diridhai oleh a'immatul ummati, para ulama pemimpin umat. Mereka diridhai oleh siapa? Para imam, para ulama pemimpin umat. Satu umat, siapa di antara para ulama yang diakui keulamaannya nangka dari ridha kepada para sahabat? Ada kata? Para imam umat ini, selama mereka benar-benar imam, ulama panutan umat, ulamanya kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan ridha kepada para sahabat yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bujur? Bujur? Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadihi. Mereka as-salaf yang dimaksud berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mereka benar-benar berjihad di jalan Allah haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad. Siapa yang kayak ini? Para sahabat. Bujur? Adapun yang selain mereka mengatasnamakan jihad yang hakikatnya adalah perbuatan jahat mengatasnamakan jihad. Sudah? Berikutnya, mereka pun menyibukkan diri dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat ini. Mereka benar-benar fokus dan serius fi nushil ummati, untuk memberikan nasihat kepada umat ini. Maksudnya mereka berdakwah. Ad-da'wah ilallah fi nushil ummah. Sudah berapa nampian catat? Mas? Baik, kita lanjutkan. As-salaf yang dimaksud memberikan manfaat kepada siapa? Kepada umat. Memberikan manfaat dengan ilmu mereka, dengan amal mereka, dengan dakwah mereka, dan dengan berbagai kebaikan yang Allah telah tanamkan pada diri-diri mereka. Mereka menjadi sebab umat ini mendapatkan manfaat. Ini as-salaf. Tidaklah disebut as-salaf jika pekerjaannya, lamun gawiannya katuju banar memberikan mudarat bagi umat ini, merusak umat ini. Itu lain as-salaf yang dimaksud. Berapa sudah? Lanjut. Mereka senantiasa berkorban fi mardhatillahi, dalam rangka untuk mencari ridha Allah.
dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sudah? Nah tolong Mas disebutkan satu persatunya. Silakan, monggo. Kriteria dan sifat-sifat mereka yang disebut as-salaf menurut Al-Qalshani. Baik. Satu, yang teguh, kokoh, dan mendalam ilmunya. Baik. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, memelihara dan menjaga sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Lanjut. Baik. Sudah? Coba Khairi dilanjut yang berikutnya. Jadi para ulama umat ini yang benar-benar ulama ridha terhadap mereka. Lain orang-orang yang mereka dinyatakan bermasalah manhajnya, apalagi akidahnya oleh para ulama. Kembali tadi, siapa yang kada ridha kepada para sahabat? Nang bujur-bujur sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Berjihadnya di mana? Hanya di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Budi, lanjut. Memberikan manfaat bagi umat ini. Ada Natalio enggak? Nah sebelumnya apa? Mereka baik, benar-benar fokus dan serius untuk menyibukkan diri demi berdakwah di jalan Allah. Baik. Nah berikutnya, senantiasa memberikan nasihat kepada umat ini. Bujur? Setelahnya, mereka baik. Yang terakhir apa? Mereka senantiasa berusaha untuk berkorban di jalan Allah dalam banyak jalan kebaikan. Catatan fi mardhatillahi. Apa tujuan mereka? Untuk mencari ridha siapa? Untuk mencari ridha Allah. Qad asnallahu alaihim fi kitabihi biqaulihi. Kita lanjutkan ba'da isya insyaallah. Sudah isya belum? Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat sunnah ba'diyah isya. Kurang lebihnya demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Faya ibadallah, jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih berkenaan dengan banyak hal. Banyak hal terkait siapa? As-salaf. Dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya.
tolong diingat, dalam pembahasan kita sebelumnya pada biografi beliau, rihlah ilmiah beliau rahmatullahi alaihi, Al-Imam Asy-Syafi'i teramat sangat perhatian dengan manhaj ini. Dan itu nampak dalam perjuangan beliau ketika menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan tegar tatkala mendakwahkan ilmu yang hak ini. Sekali lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i sangat-sangat perhatian dengan yang namanya manhaj as-salaf. Baik, terakhir tadi pembahasan kita berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qalshani. Al-Qalshani tadi kan disebutkan oleh beliau pengertian as-salaf secara istilah dengan menyebutkan beberapa kriteria dan sifat-sifat as-salaf yang dimaksud. Nah, setelah itu di sini dibawakan beberapa dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memuji as-salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang pertama, surah apa? Al-Fath ayat 29. Surah Al-Fath ayat 29. Yang kedua, surah Al-Hasyr ayat, coba dicek satu mat, buka kalau keseberatan surah Al-Hasyr yang dimaksud ayat ke-8. Sudah dapat? Sudah? Kemudian surah An-Nisa ayat 115. Kita mulai dulu lah. Yang pertama dibawakan pada penggalan dari surah Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kalau keseberatan, apa terjemah Rasulullah? Utusan Allah. Maaf, jangan lagi diterjemahkan pesuruh Allah. Utusan Allah, duta yang paling mulia yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk umat akhir zaman ini. Allah lanjutkan, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan keberadaan para sahabat sebagai hamba-hambanya yang membersamai Rasulnya yang paling mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Allah nyatakan mereka asyidda'u alal kuffari, bersikap syiddah, tegas, keras, memiliki prinsip yang jelas terhadap orang-orang kufar.
Pahami baik-baik. Ada sikap yang cukup tegas, keras, ada prinsip yang sangat jelas yang dimiliki oleh mereka di hadapan orang-orang kufar. Terlebih lagi jika itu kaitannya dengan al-aqidah. Lebih utama lagi, ruhama'u bainahum. Nah, ini tolong dipahami baik-baik. Ini merupakan karakter para sahabat yang merupakan murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di sesama mereka, saling berkasih sayang. Bukan malah gemar bermusuh-musuhan. Lain ketujuh, saling bacakut. Ketujuh, kadeba akuran lain. Ini sifat mulia yang Allah Ta'ala puji yang berada pada diri mereka as-salaf. Terhadap orang-orang kufar tegas, keras dan jelas prinsip mereka. Tapi ketika berkaitan dengan orang-orang yang beriman sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka justru saling berkasih sayang. Ruhama'u bainahum. Surah apa? Al-Fath ayat 29. Baik, kita lanjutkan. Dibuka tadi sudah? Al-Hasyr ayat ke-8. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'i al-muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiquna. Harta rampasan tersebut pula lil fuqara'i al muhajirina, untuk orang-orang fakir yang mereka ikut berhijrah dari kalangan sahabat al muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka, dari rumah mereka yang berada di Makkah, dari kampung halaman mereka yang begitu mereka cintai, yang sangat mereka sayangi, Makkah. Nang bahari disebut Bakkah. Mereka diusir dari kampung halaman mereka, dan mereka pun sampai meninggalkan amwalihim, harta-harta benda mereka. Lihat di sini. Apa tujuan mereka sampai mereka meninggalkan kampung halaman mereka? Bahkan mungkin di Makkah ada beberapa kampung pada kota Makkah yang itu mereka tinggalkan karena mereka diusir. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah Ta'ala nyatakan itu semua mereka lakukan yabtaghuna fadlan minallahi
waridwanan, dalam rangka meraih karunia dari Allah dan ridhonya Allah. Jadi bujur-bujur perjuangan as-salaf itu dalam rangka mendapatkan keutamaan atau karunia dari Allah dan keridhaannya. Keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk. Wa yansurunallaha wa rasulahu. Tambahan di sini, Allah Ta'ala puji mereka dan demi menolong agama Allah wa rasulahu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berataan siapa nang siap dengan perjuangan seperti ini? Para sahabat. Bujur, mereka as-salaf. Dan semoga orang-orang yang belajar untuk mengikuti mereka pun siap untuk seperti ini. Maaf, apa yang telah kita persembahkan untuk meraih ridha Allah? Jangankan sampai meninggalkan rumah-rumah kita, kampung-kampung halaman kita, menghabiskan harta-harta benda kita. Maaf, benar terkadang saking lemahnya keimanan kita, hanya 1 mat antara ba'da maghrib sampai jam 9-an itu gini ditutup makanan bakso pulang. Itu aja kadang kita masih ngalih benar menuntut ilmu. Belum lagi, maaf, mengorbankan jiwa-jiwa kita untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lihat, ini as-salaf nang sebujur-bujurnya. Ulaika hum as-sadiquna, mereka itulah orang-orang yang benar. Allahu Akbar. Mereka itulah orang-orang yang benar. Siapa yang menyatakan mereka sebagai orang-orang yang benar? Rabbul Alamin. Dalil keberikutnya An-Nisa ayat 115. Dan beberapa faidah selanjutnya nampaknya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Kurang lebihnya demikian, salah dan khilaf banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.